Mempresentasikan materi kami dari kelompok 5 dengan judul materi sejarah musik zaman romantik. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Sejarah musik zaman romantik. Istilah romantik dalam sejarah perkembangan musik Eropa berhubungan dengan perasaan, sikap batin, dan jiwa manusia. Pada zaman ini, karya seni musik dianggap lebih mengikuti gerak hati penciptanya. Oleh karena itu juga musik pada zaman ini lebih bebas dan terbatas. Karya seni rupa pun selalu terpengaruh oleh keadaan zamannya. Musik romantik yang muncul pada abad ke-19 tentu juga terpengaruh oleh keadaan masyarakat pada abad ke-19. Kita tahu pada awal abad tersebut, kehidupan masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupan politik dari yang semula bersifat absolut dipimpin raja-raja atau kaisar-kaisar menjadi demokratik dengan pemimpin dipilih rakyat. Perkembangan musik romantik dapat dilihat dari fase-fase antik berikut. A. Romantik awal dimulai pada tahun 1800 sampai 1830. Pada era ini musik diwarnai dengan usaha manusia melarikan diri ke dunia irasional, komponis seniman bahan dari dunia dongeng yang ajaib dan misterius, tidak hanya untuk karya-karya operanya, tetapi juga untuk musik instrumentalia dan musik kamar. B. Romantik tinggi dimulai pada tahun 1830 sampai 1850. Gaya romantik berkembang ke seluruh Eropa. Komponis-komponis menciptakan karya-karya dengan semangat baru yang romantis. Berlioz berasal dari Prancis, menciptakan simfoni fantastique Berlioz yang berasal dari Prancis menciptakan simfonis fantastique, memikat pada pencipta musik piano. Paganini yang berasal dari Italia menunjukkan kemahirannya dalam permainan biola. Liszt yang berasal dari Jerman menumpahkan emosinya dalam permainan piano. Mendelssohn dari Jerman menemukan kembali dan mementaskan musik. Bach secara romantis mementaskan musik Bach secara romantis. Wagner berasal dari Jerman dan Verdi, Italia, menciptakan opera gaya baru yang mempesona. C. Romantik akhir dimulai pada tahun 1850 sampai 1890. Pada masa ini muncul generasi baru, yaitu C. Franck, Bruckner, Brahms, dan lain-lain dengan estetika dan bentuk baru yang bergaya naturalisme dan nasionalisme. Ciri khas musik zaman romantik adalah sebagai berikut. A. Segi bentuk.
Musik romantik masih mempertahankan bentuk musik klasik, tetapi dengan perluasan dan perubahan. Bentuk-bentuk baru yang populer adalah lagu piano singkat, lagu sastra simfoni, dan drama musik. B. Segi harmoni. Musik romantik mengembangkan musik klasik dengan penambahan nada-nada romantis. C. Segi ritmik. Ritmik musik klasik dikembangkan seperti tempo, mendapat perhatian secara cermat karena ritmik dianggap sebagai bagian dari ungkapan rasa dalam musik. Partitur musik secara cermat diberi catatan yang berkaitan dengan ritmik. Ada pemakaian tempo sampai mendetail seperti andante moto, contaibil, and non troppo. Tempo-tempo ekstrim juga mulai dipraktikkan, misalnya ekstrim cepat atau ekstrim lambat. D. Segi warna suara. Instrumen yang menghasilkan suara alami seperti flute atau suling, klarinet, tuba, dan trombon lebih diutamakan karena dapat menimbulkan suasana akral dan khidmat. Musik romantik sebagai zaman dalam sejarah musik klasik barat berlangsung dari sekitar 1800 sampai dengan dekade pertama abad ke-20. Zaman ini berlangsung sesudah zaman klasik dan sebelum zaman modern. Perubahan musik di masa romantik lebih banyak dipengaruhi oleh fenomena sosial, terutama penekanan pada individu. Pada masa ini, musik mendapatkan perhatian yang cukup baik dari berbagai kalangan. Tokoh-tokoh dalam musik zaman romantik. Pertama, karya Franz Schubert. Yaitu Unzissen Simfoni, C Mayor Simfoni, The Great dan Dead. B. Karya Felix Mendelssohn, yaitu Scott Italia dan Reformation, Elian dan A Midsummer Night Dreams. C. Karya Franz Liszt, yaitu Faust Simfoni, Funerales, Sonata in B minor, dan Hungaria Rhapsodies. D. Karya Peter Liszewski, yaitu Pakekwi nomor Paitokiu No. 6, Piano Concerto dan B flat minor, dan Romeo and Juliet. Tony Drop, yaitu Simfoni No. 5 From the Board dan Spring. Materi
Jadi sesi selanjutnya kami akan menyampaikan yang pertama sesi tanya jawab pertanyaan, yang kedua sesi diskusi, yang ketiga sesi tanya jawab. Jadi untuk selanjutnya saya minta kepada teman-teman memberikan pertanyaan. Jadi batas pertanyaan kami memberi tiga pertanyaan. Jadi waktu selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman. Baik, kesempatan ini juga tadi sudah dijelaskan bagaimana secara teman bisa jelaskan secara terperinci apa yang menandai menjadi tanda munculnya musik zaman romantik. Terus ini di bagian musik zaman romantik yang maksudnya dibacakan hari itu karya apa yang karya yang dia buat. Tadi kan menjelaskan mungkin judul karya itu mungkin tidak terlalu terperinci apa yang jadi hasil dari karya itu. Yang kedua, teman-teman. Baik, makasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya ingin bertanya, musik apa saja yang muncul di zaman romantik? Terima kasih. Baik, Pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya ingin bertanya, coba Anda jelaskan bagaimana perkembangan dari musik romantika tadi, dan apabila ada pengaruh musik modern, coba Anda jelaskan. Musik modern sekarang. sesi berikutnya kami akan mendiskusikan dari pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan berikan tadi. Jadi tidak menutup kemungkinan kami meminta kepada teman-teman, mungkin ada yang belum bisa atau dari teman-teman belum untuk menjawab, mungkin waktu ini sesi untuk membantu menjawab, mungkin bisa melemparkan kepada teman-teman. Jadi waktu selanjutnya kami minta untuk ini diskusi atas pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Arnus yang punya pertanyaan. Jelaskan secara terperinci pengertian dari musik zaman romantik. Jadi yang pertama saya akan menjawab dulu. Saya tanya musik zaman jelaskan secara musik itu musik kan tadi kan dijelaskan untuk tokoya hasil apa yang dipisahkan dari toko tersebut hanya saat belum mengerti apa yang itu yang judulnya itu karya musik atau dia menghasilkan apa selain musik itu ada macam kurang tadi saya kurang mengerti. Harusnya ada pembagian, misalnya kalau dia menemukan chord ini ya terus
pembagian yang musik dan yang musik. Oke, pertanyaan, musik apa saja yang muncul pada zaman romantik? Jadi pada zaman romantik ini bahwa yang terkandung dalam musik zaman romantik itu memiliki dua bagian musik, yaitu musik klasik dengan musik barok, musik Renaissance. Jadi musik yang terkandung dalam Renaissance. Jadi musik yang terkandung dalam zaman romantik ini itu sekitar dia muncul pada tahun 1450, itu yang Renaissance 1450 sampai dengan 1600, sedangkan baroknya 1600 sampai 1750, sedangkan klasiknya 1750 sampai dengan 1820. Sekian. Jawaban dari kelompok 5. Jawaban dari kelompok 5 menurut saya belum puas, jadi saya ingin menyanggah lagi. Dijelaskan bahwa musik yang muncul di zaman musik romantis itu musik barok, Renaissance, dan musik klasik. Jadi untuk pertanyaan berikutnya lagi, ini bukan pertanyaan sih, menyanggah. Jadi bukankah musik musik barok, musik klasik itu merupakan zaman, bukan musik, atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Saya langsung menjawab. Memang pertanyaan dari teman Efren tadi itu bukan musik tetapi zaman. Musik itu musik klasik dengan barok secara DMC itu dia juga termasuk musik, tetapi dibagi dalam maksudnya terbentuk dalam sebuah zaman. Jadi musik itu muncul dengan adanya zaman, sehingga zaman dan musik itu sehingga pengertian pada zaman itu terkandung dalam musik juga, seperti yang saya jelaskan tadi, yang contohnya musik klasik itu juga kan termasuk dalam tergolong dalam sebuah zaman. Jadi mungkin seperti itu dasar. Jawabannya sambung lagi, jangan. Musik tadi dikatakan bahwa musik barok itu kan merupakan sebuah jenis musik dan dia juga tergolong dalam sebuah zaman. Jadi sambungannya lagi, supaya meyakinkan saya bahwa barok itu merupakan sebuah musik, berikan contoh dari jenis alat musik yang muncul di barok romantik, barok klasik dengan Renaissance. Sekian, terima kasih. Permintaan dari teman Efren ini maksudnya jelaskan secara terperinci contoh-contoh alat musik dari berbagai zaman ini, dari klasik terus barok dan ini Renaissance, gitu kan? Menjawab sangat dari teman Efren, tentu kita sudah melewati ada tiga pertemuan kemarin dari kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 3. Jadi di situ mungkin dari teman-teman sudah menjelaskan pengertian dari musik Renaissance pada zaman Renaissance, terus musik klasik dengan musik barok. Jadi saya ingin mau menjelaskan lagi. Saya mau memberikan contoh dari alat musik yang teman Efren minta. Jadi saya mau memberikan salah satu contohnya itu. Jadi saya tidak mengurangi teman, mungkin dari pertemuan sebelumnya kan sudah ini toh. Jadi contoh dari alat musik klasik itu yaitu cello. Itu dari klasiknya.
Terus dari baroknya itu alat musiknya viola. Terus yang ranjangnya itu trompet. Sekian, terima kasih. Dari kelompok 5, jawabannya sangat luar biasa dan sangat simpel. Pertama menjawab pertanyaan dari kamu berkaitan dengan yang menjadi tanda munculnya musik zaman romantis. Itu yang menjadi tanda munculnya pada zaman itu pencipta atau musisi pada waktu itu menciptakan karya itu sesuai dengan isi hati atau gerakan hatinya. Misalnya contohnya pada zaman sekarang itu misalnya musim angin itu seorang pencipta musik itu bisa ini menciptakan lagu di angin babak kabar itu dia menjadi tanda pada waktu itu yaitu gerakan hati seorang pencipta. Lalu pertanyaan ini yang berkaitan dengan ini musik zaman ini zaman romantik terhadap musik zaman sekarang berkaitan dengan sejarah, maka musik zaman modern ini tidak akan muncul jika kita ini tidak melalui zaman romantik. Karya-karya yang dihasilkan ini pada zaman-zaman romantik itu berpengaruh pada zaman sekarang. Misalnya ini seruling karena yang saya dapat tadi pada ini yang kami cari tadi itu alat musik yang dihasilkan pada zaman ini zaman romantik itu berupa seruling, jadi pengaruhnya pada zaman sekarang itu kita mengenal alat musik seruling. Sekian dan terima kasih. Ya, sabar-sabar tadi ini sabar cuman satu-satunya jawab. Jadi mungkin dari Saudara Emon ada tanggapan atau sanggahan mengenai jawaban Ya, dia jawab. dari tadi. Mungkin dari Saudara Emon ada sanggahan. Ya, satu-satu pertanyaan. Kalau misalkan satunya pertanyaan, menjawab satunya. Nanti karena ada sanggahan, kira mungkin kamu harus sanggah sekali. Sudah jelas regulasinya. Jelaskan. Bagus itu yang menandai pada zaman itu gerakan hati seorang pencipta. Misalnya kalau pencipta contoh bahasa musik sekarang itu musik angin, perasaan seorang ini pencipta tergantung juga karya musik yang dihasilkan itu tergantung juga dengan perasaannya hati. Misalnya musik angin itu dia rasa bagaimana saya ciptakan lagu dengan angin itu. Sekian, terima kasih. Ada sanggahan dari Ya, cuman di zaman romantik yang dihasilkan itu sampai bisa menghasilkan musik itu karena ada perasaan, ada isi hati, mengungkapkan bagaimana berisi hati dalam musik. Saya terima jawaban dari kelompok ini. Romantik pada zaman modern sekarang itu misalnya teman belajar tentang sejarah pasti ada kaitannya. Misalnya cara penjajahan di bangsa Indonesia zaman dulu ada kaitannya terhadap perkembangan Indonesia pada zaman sekarang. Lalu kalau berkaitan dengan musik zaman romantik itu pengaruhnya terhadap musik zaman modern itu
sebelum kita mengenal zaman modern juga kita mengenal zaman ini romantis, kita melalui zaman romantis dan musik yang dihasilkan itu seruling pada zaman itu. Lalu dia punya kegunaan untuk masa sekarang kita mengenal alat-alat musik seruling. Dan itu satu jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Emang Baik, terima kasih untuk partisipasi dari juga bahwa teman-teman sudah bersama-sama melakukan diskusi untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi dari kami kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak. Pertama ya, sampai pertanyaan lagi seperti itu bilang. Sama, maksudnya Baik, dari saudara Agus tadi berkaitan dengan karya itu yang pertama karya Pras Zuber itu yang menghasilkan utama lagu yang berjudul The Green dan lagu Dead and the Maiden itu, lalu dia juga menghasilkan nada C mayor. Lalu yang berikut karya Peter Skin itu yang menciptakan sebuah drama dan perasaannya. Drama ini beliau itu karena itu dia menciptakan sesuai dengan perasaan yang ditimbulkan. Misalnya saudara Agus menciptakan drama tentang perasaannya, itu perasaan yang dia alami itu berkaitan dengan perasaan cinta. Itu dia buat bentuk drama. Sekian. ini nggak bisa teruskan semua. Lalu yang Dennis menciptakan lagu menciptakan sebuah lagu tentang Mike Super Light. Punya siapa? Tokohnya karya Felix Mendelssohn itu pada tahun 1889 sampai 1847. kemana? Lalu Kau tidak bisa keluar. Richard Wagner Semua habis juga. Nih, menciptakan lagu di Master Singer. Kemungkinan berasal dari Jerman. Sekian dan terima kasih. Sangat itu bukan lagu Master Singer. Dia ya suara untuk Master Singer. Terima kasih. Jadi dari kami terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah kegiatan di sini. Jadi terima kasih juga teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Dari kami sekian dan terima kasih. Saya kembalikan.